Mbah, temen iki nyambut gawe, Mbah, dulur-dulur, Mbah, golek sandang pangan. Nandur brambang, Mbah, tungakno brambangnya apik, Gusti Allah sing ijabahi, Mbah. Amin. Mbah. Pun Mbah lek ngetok, Mbah, kemis kliwon, Mbah. Wah, jan geleh banget iki. Apake saloke apake nyantri apake. Lah. Buntute terus sampai pucuk. Ah. Apake saloke apake. Sentere kabeh fokusnya awak, sirah karo buntut. Buntut pucuke buntut terus lah. Otone abang ya. Terus sirah pas. Putih rupanya. Wes ya, cul ya. Wes ya tak pateni ya. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu sagung dumadi. Winginane kan enten heboh niku pas malam Kemis lek mboten klentu. Kemis Kliwon. Rada ngeri Gus bare Kemis Kliwon. Bengi-bengi nek sor jembatan Brantas kuwi enek nganu Gus. Boyo Gus. Lah iki kira-kira boyo apa Gus? Lek menurut jenengan Gus. Lah wong aku iki roh kabar terus ndelok video. Lah ora enek aurane mistis belas. Lah terus tak terawang-terawang lah iki boyo cul-culan. Terus akhirnya aku ya takok-takok apa enek wong ngeculne boyo. Oh alah. Berarti boyo cul-culan Gus. Boyo cul-culan kuwi. Lelek sing asli Gus. Nate ketemu mboten sing boyo istilahnya boyo napa Gus? Boyo danyangan nggih ngoten niku. Boyo dayangan niku pripun Gus? Lek sing nek daerah kono kan tiap daerah kan ya ono. Lek sing nek daerah kono kan kuwi aku sing tau tak weruhi mbiyen rupane memang ya putih sing kondang kae. Kuwi iki nek daerah putih kono, nek daerah Jampes kono lho. Oh, nggih. Teng lek aku weruhke asale kan mlakune iki asale teko makom Jampes kono. Terus meneng ngono nek kono kuwi. Lek rumah saku koyo ngodam nek kono rumah saku. Oh, ngodam. Apa ya menurut silsilahe mbiyen santrine mbiyen kan ceritane kan ngono mbiyen. Apa ya bener kuwi? Mergane aku ki mau menerka-nerka, sing tak ruhi kuwi ya wis kuwi aku mek ngono tok. Aku mau menerka-nerka. Tapi kira-kira iki santrine lah menurut cerita kan salah siji santrine Mbah Yai sepuh kono ngono lho. Halo, selamat siang Mas Nanta. Selamat siang. Jadi gini Mas Nanta, ini saya ingin klarifikasi tentang kemunculan buaya putih di Sungai Brantas kemarin Mas Nanta. Nah itu kan banyak yang heboh ya gara-gara buaya putih. Nah ini saya perlu mengklarifikasi terkait buaya putih menurut orang yang mengerti buaya. Termasuk jenengan kan orang yang mengerti buaya, tapi bukan buaya darat ya kan. Jadi gini, kalau menurut jenengan itu buaya apa Mas? Kemarin kan ada yang bilang kalau itu Crocodylus Mississippi ya? Alligator Mississippi. Ada yang bilang alligator Mississippi di salah satu berita online, dan ada yang bilang juga Sarcosuchus harti. Nah itu kalau menurut jenengan alligator Mississippi itu yang bagaimana, Sarcosuchus harti itu yang bagaimana? Sebelum menjawab klarifikasi yang tentang buaya apa sebenarnya yang ada di Sungai Brantas? Untuk alligator Mississippiensis itu adalah bukan buaya. Bukan buaya. Jadi seperti buaya, makhluk menyerupai buaya, tapi dia alligator jenisnya. Oh, itu berarti Amerika. Alligator sama buaya itu beda ya? Beda. Bedanya di mana Mas Nanta? Bedanya dia di rahang. Semua jenis Crocodylus atau buaya itu rahangnya pasti yang gigi bawah itu bisa keluar ke atas. Tapi kalau alligator menutup rahang bawah semua. Oh, berarti ada bedanya alligator sama
buaya. Terus yang tadi yang satunya Yang Sarcosuchus Sarcosuchus herti herti, itu sudah punah jutaan tahun yang lalu. nah, adalah berarti ini yang perlu diklarifikasi. Itu sebenarnya bukan buaya Sarcosuchus, bukan buaya aligator Mississippi, apalagi Sarcosuchus herti. Berarti ini jenis apa Mas Nanta kalau menurut Yang tampak kemarin seperti biasa Crocodylus porosus, Crocodylus porosus, buaya muara. Buaya muara ya. Tapi menurut jenengan itu buaya asli Sungai Brantas atau buaya siluman atau buaya jadi-jadian Mas Nanta? Untuk yang kemarin tuh kelihatannya memang buaya lepasan, baru lepas di situ. Berarti buaya yang dilepas liarkan ya. Terlihat dari warna, warnanya kan masih warna cerah, efek dari tempat seperti kontainer plastik gitu. Terus karakternya juga masih linglung gitu. Masih belum belum adaptasi, belum beradaptasi dengan lingkungannya, jadi masih linglung. Disenteri barang wis biasa-biasa saja gitu ya. Iya. Berarti interaksi dengan orang itu biasa kan Mas ya. Kalau buaya yang masih bingung gitu. Kalau aslinya buaya Sungai Brantas jenengan sudah pernah ketemu Mas Nanta? Untuk buaya Sungai Brantas 1 kali ketemu saya. Kalau menurut orang-orang mancing sudah sering berapa kali. Sering ketemu. Itu gimana karakternya? Kalau di alam Sungai Brantas terutama itu buaya itu cuma sesekali naik. Nanti kalau ketahuan ada orang di situ langsung Turun ya. turun. Oh, berarti nggak seperti kemarin. Berarti bisa diindikasikan bahwa itu adalah perbuatan oknum yang nakal melepas buaya muara itu di Sungai Brantas gitu ya. Terus kalau menurut jenengan Mas Nanta, apa alasannya kira-kira kalau membuang buaya di Sungai Brantas itu? Satu, biasanya orang sudah memiliki buaya, terus lihat berita pada banyak yang dirahasia kayak binatang-binatang dilindungi itu dirahasia. Oh iya, karena buaya aparat, ternyata ya. dilindungi Mas Nanta ya. Mungkin ketakutan terus dilepas waktu malam itu bisa. Oh ya, terus ada indikasi lagi lain? Mungkin satu orang yang iseng-iseng pelihara, terus setelah besar dia mulai kebingungan tempat atau ketakutan karakternya galak, mungkin dilepas. Akhirnya dilepas liarkan gitu ya. Berarti kalau penghobi itu harus dipikirkan matang-matang Mas Nanta ya. Iya. Terkait dengan surat-suratnya gitu ya. Tapi ada Mas Nanta ya yang diperbolehkan untuk dipelihara gitu. Untuk buaya. Untuk buaya. Untuk buaya yang lokal belum ada yang boleh dipelihara. Boleh dipelihara asal ada izin, dan izin pun itu bukan untuk dipelihara, untuk penangkaran. Untuk penangkaran ya, konservasi. Jadi untuk teman-teman penghobi reptil, hati-hati kalau punya reptil sejenis buaya Mas Nanta ya, atau yang dilindungi apapun itu mending diserahkan BKSDA Mas Nanta ya. Yang paling betul. Nah, kalau diserahkan ke BKSDA itu sendiri ada konsekuensi denda atau apanya gitu nggak Mas Nanta? Mungkin kalau untuk penyerahan belum ketahuan, belum ada konsekuensi. Tapi kalau ketahuan, Kalau razia gitu ya. biasanya bisa ada sanksi hukum, denda gitu. Oh iya. Berarti bisa disimpulkan kalau yang kemarin itu bukan buaya putih, apalagi buaya jadi-jadian teman-teman. Loh, Mas Nanta juga pernah ya nangkep buaya yang menghebohkan Sungai Brantas sama teman-teman itu? Satu kali itu waktu itu, sama BKSDA dan BPBD dengan Koramil dan Polsek setempat. Berarti disaksikan banyak itu ya, banyak pihak ya. Iya. Itu apa Mas Nanta ternyata? Jenis urdunya atau Jenisnya tetap Crocodylus porosus itu. berarti buaya muara ya. Itu dulu kan ada 3 Mas Nanta. Iya. Itu yang ketangkep berapa? Itu waktu itu ketangkap 1, dan yang lainnya mungkin sudah beradaptasi, sudah mengembara mungkin di situ. Oh, berarti juga bisa beradaptasi dengan Bisa. lingkungan sekitar ya. Oh, gitu. Berarti termasuk kemarin itu kalau disimpulkan berarti belum lama Mas Nanta. Iya, yang masih linglung biasanya belum lama. Belum lama dan belum beradaptasi Iya. gitu ya. Terus kemarin diapakan Mas Nanta yang ketangkap itu? Kemarin langsung diserahkan BKSDA, ditaruh ke tempat konservasi. Oh, ditaruh di tempat konservasi di BKSDA Kediri Mas Nanta ya. Iya, Kediri. Terus Mas Nanta sendiri pernah nggak ketika kan jenengan suka ini ya, suka berburu kayak gitu-gitu ya? Pernah nggak ketemu buaya
di berantas tapi bukan spesies berantas. Kalau ketemu belum pernah. Heeh. Tapi kalau menjumpai yang tertangkap seperti di waduk Turi kemarin, Malah nangkap ya Bandungan, berarti? iya, ketangkap warga pas membersihkan waduk. Oh, yang nangkap warga? Iya. Berarti sudah tertangkap terus tertangkap. Saya lihat ke situ, di semua bilang itu muara. Ternyata di situ bukan muara yang dua-duanya. apa Mas? Satu Crocodylus nova guinensis atau buaya Papua, buaya air tawar. Yang satu buaya sumpit Tomistoma seglegli. Itu sebenarnya bukan masuk buaya sih. Berarti sama kayak aligator Iya, tadi ya? sama. Berarti malah bukan spesies asli berantas Bukan. ya malahan. Bukan yang satu. Padahal itu ditemukan di berantas. Iya. Berarti bisa dikatakan bahwa nggak sedikit oknum nakal yang melepas liarkan buaya di Sungai Berantas gitu ya. Iya. Terus Mas Nanta, yang seperti jenengan yang dikatakan di berita tadi kan apa ya tadi? Bentar. Saya kok lupa. Nah, yang aligator Mississippiensis itu perkiraan harganya berapa Mas Nanta? Alligator Mississippiensis di Indonesia masih jarang sih masuk. Mungkin sekitar ratusan juta lah harganya. Masih ratusan juta ya. Jadi sia-sia banget kalau buaya senilai ratusan juta terus dicul nih di Sungai Berantas gitu ya. Iya. Berarti itu adalah buaya muara biasa yang sudah diopeni, dirawat lama, dan akhirnya mungkin ada faktor apa ya? Faktor ingin melepaskan karena ketakutan dengan BKSDA atau karena ingin apa ya? Ingin membuat heboh Mas Nata. Iya. Kemungkinan. Dan kebetulan keluarnya pas tanggal 30 September, ya kan? Terus lagi pas musim pemilihan apa? Pilkada. Akhirnya jadi terbawa juga ke politik, ya, dikait-kaitkan. Gitu. Jadi Mas Nanta ini adalah seseorang yang ini, Cah, mempunyai keistimewaan. Jadi kalau ada hewan yang liar kayak ada hewan yang liar kayak buaya gitu langsung dipegang sama Mas Nanta, dilus-lus bentar gitu langsung jinak teman-teman. Jadi kalau punya hewan peliharaan yang nakal bawa ke Mas Nanta. Demikian klarifikasi dari kami. Nah, ini termasuk klarifikasi Mas Nanta supaya yang sudah melihat tentang apa ya? Tentang berita yang salah bisa dibenarkan oleh berita yang ini gitu Mas Nanta ya. Demikian klarifikasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.